فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Apa yang kita bahas ini teman-teman sekalian adalah khusus menurut Syekh Muhammad bin Wahab adalah dosa besar kalau seseorang itu memiliki kelemahan hati dalam menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala apapun sifatnya. Dan sebaliknya orang yang bisa menerima itu sebagai sebuah keputusan maka tentu dia akan aman insyaallah. Ini mirip-mirip dengan bahasan kita yang lalu ya. Pernah ada dosa besar yang kita bahas juga, kaswatul qalb, kerasnya hati. Kalau ini sih karena tidak tersentuh dari peringatan-peringatan Allah. Ada gempa, ada longsor, semacam dia tidak tersentuh sama sekali. Kalau ini enggak, ini dia bisa menerima, tapi lemah di dalam menghadapinya. Apabila Allah telah menetapkan suatu takdir, maka yang paling dicintainya oleh Allah adalah meridhoi takdirnya itu. Jadi begini, kita malam ini akan lebih banyak membahas tentang masalah indahnya sabar sebenarnya. Nanti akan lebih dalam kita bahas masalah itu. Selama ini kan persepsi sebagian orang, apalagi kalau belum mempelajarinya, sabar itu berat. Ada batasnya enggak sih? Dan apakah memang saya harus sabar dalam setiap keadaan saya kalau memang itu berat atau memang dalam bentuk cobaan? Allah menciptakan di muka bumi ini teman-teman sekalian semua berpasang-pasangan dan itu sunnatullah tidak akan berubah sampai hari kiamat. Orang yang faham ini, dia akan bisa melalui kehidupan dunianya dengan sangat nyaman dan tenang. Seperti misal, sebagaimana kita lapar akan ada kenyang. Ini partner, kita lapar iya, tapi begitu kita makan akan datang namanya kenyang, laparnya akan hilang. Seperti misal, contoh yang lain, senang, gembira, kita semua pernah lalui itu. Tapi jangan lupa, dia punya partner. Apa itu? Sedih. Nggak akan pernah ada orang luput dari sini. Ada orang hadir sini nggak pernah sedih? Pernah semua. Berarti dia partner. Sebagaimana tadi lapar sama kenyang. Contoh yang lain, siang dan malam. Atau pagi dan malam. Ini partner. Sebagaimana kita tiba di pagi hari, kita akan tiba juga di malam hari. Kecuali ajal datang. Kita tidak bicara ajal datang. Tapi setiap hari kita lihat ini sunnatullah. Pagi hari terbit matahari, maghrib nanti terbenam matahari. Benar nggak? Orang yang memahami ini, maka dia bisa menerima malam sebagaimana dia terima pagi. Dia bisa menerima pagi sebagaimana dia terima malam. Artinya semua keadaannya bagi dia sama saja. Karena dia faham ini adalah sistem, mau nggak mau. Begitu juga dengan contoh yang lain, muda dan tua. Nggak akan pernah ada orang muda terus. Kalau antum sekarang muda, selama ajal belum datang, akan datang masa tua. Coba perhatikan orang yang bentrok dengan ini, nggak terima ini. Apa yang terjadi? Pada saat mereka sudah mulai tua, mereka mau maksakan tidak mau terima tua itu, akhirnya tampil seperti anak muda. Ganjil tidak kira-kira? Sudah bungkuk tapi dia mau paksa dirinya lurus, nggak bisa. Susah. Atau dia mau lomba lari melawan anak muda. Atau berpenampilan seperti pakaian anak muda. Orang akan lihat ganjil. Lebih baik dia tampil apa adanya. Ada ubannya ya sudah ada ubannya. Dia tua pakai tongkat ya pakai tongkat. Berarti dia mengikuti sistem. Bisa ditangkap pesannya ya? Berarti ada muda akan ada tua. Seperti itu. Ada kaya, ada miskin. Sebagaimana ada orang kaya, akan ada orang miskin. Tidak mungkin orang kaya semua. Walaupun pemerintah telah menerapkan kesejahteraan masyarakat, bagi-bagi harta, tetap ada orang miskin. Makanya hukum Allah zakat tetap berlaku. Sedekah tetap berlaku. Nggak bisa luput itu. Baik, contoh yang lain. Hidup dan mati. Siapa kira-kira orang yang masih hidup sampai sekarang? Tidak ada, gitu kan? Sebagian orang menukil ada Nabi Khidir Ustaz. Dari mana dalilnya? Khurafat disebarkan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Dari mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti mati. Siapa lebih afdal? Nabi Muhammad atau Nabi Khidir? Enggak ada keraguan. Nabi Muhammad SAW karena beliau sayyid walad Adam, tuannya anak Adam. Semua nabi-nabi itu di belakang Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Beliau yang pegang bendera ya, anak Adam ini pada hari kiamat. Dan beliau mengatakan, ana sayyid walad Adam wala fakhr. Saya adalah pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan di situ. Memang Allah kasih saya. Nabi-nabi pun di belakang beliau. Kalau Nabi Muhammad SAW meninggal, apalagi Nabi Khidir, itu rasionalnya. Intinya ada hidup, ada mati. Antum harus faham ini, renungi baik-baik. Sebagaimana sekarang kita hidup, kita akan mati. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, kita menjaga olahraga, segala macam, tetap kalau datang ajalnya, mati. Allah bilang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti mati. Saya pernah kasih contoh itu. Bruce Lee ahli bela diri kan? Mati nggak? Mati.
Ada bahkan orang subhanallah sakit. Mungkin dari masih muda sudah sakit. Masih hidup sampai umur 70 tahun. Ada orang olahragawan baru 20 tahun, 20 tahun sudah meninggal dunia. Benar nggak? Ini partner. Berarti kita harus paham nih, sebagaimana ada hidup ada mati. Begitu juga teman-teman, ada dunia, ada akhirat. Nah di sini juga perlu diketahui, ada nikmat, ada cobaan. Paham nggak? Ini nggak bisa luput. Sebagaimana tadi contoh-contoh sebelumnya. Nah, Islam datang mengajarkan kepada kita untuk menikmati semua keadaan itu. Mau muda, mau tua, mau sehat, mau sakit, mau apa saja, termasuk lagi ada nikmat atau lagi ada cobaan. Makanya Nabi SAW menggambarkan keadaan orang beriman dalam hadis sahih. Ajaban li amri mu'min. Mengagumkan sekali perkaranya orang beriman. Apa yang Nabi ingin sampaikan? In asabahu sarra syakar. Kalau dia diberikan nikmat, dia selalu bersyukur. Dia terima kesehatan, makanan, minuman, pakaian, pasangan hidup, anak-anak. Alhamdulillah. Wa in asabahu darra. Kalau datang cobaannya, sabar. Dia sesabar. Apa itu sabar? Enggak berkeluh kesah. Dia terima keputusan Allah. Bangun tidur flu. Oh ya sudah, Allah lagi uji saya. Tinggal sabar. Terima, ikhtiar. Gitu. Dan Nabi mengatakan, wala yakunu dzalika illa limu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. Baik, kita lihat dalil apa yang diangkat oleh Syekh Muhammad. Bagi yang pegang bukunya di halaman 39. Kita baca dulu dalil yang kedua ya. Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Huruf-huruf pertama yang di awal Al-Qur'an hanya Allah yang tahu maknanya. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Artinya sebagaimana kau rasakan kenikmatan akan datang cobaan. Jelas ya? Baik. Lebih dalam kita bahas. Teman-teman sekalian, di sini Syekh Muhammad mengangkat beberapa dalil. Kalau ada cobaan datang dan antum bisa menerima itu dengan lapang dada, berarti dinilai hati antum kuat. Karena kita faham tadi, oh saya kan dulu pernah nikmat. Sekarang saya akan dicoba. Sama, enjoy saja, nikmati. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata, radhiyallahu anhu, kalau telah datang cobaan Allah kepadamu, cuma dua opsi. Kau terima dengan lapang dada, maka kau mendapatkan pahala, kau mudah untuk melaluinya, dan juga kau akan dapatkan jalan keluarnya. Faham nggak? Ini luar biasa dalamnya. Umar bin Khattab mengatakan, kalau sedang terjadi cobaan Allah padamu, kalau kau menerimanya, lagi sakit, ditipu orang, apalah, semua cobaan, lapar, yang lain-lain semua cobaan ini. Kalau kau terima, maka kau akan dapat pahala, gitu kan? Kau juga akan mudah melaluinya, karena oh ini kan keputusan Allah, sudahlah, gitu lah. Kita jadi terima, dan kau akan dapat jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Ini poinnya. Lalu beliau mengatakan, kalau kau tidak terima cobaan itu, maka kau akan berdosa karena menolak keputusan Allah, gitu kan? Kau akan sulit melaluinya, ya? Dan kau tidak akan dapat jalan keluarnya. Bisa ditangkap pesannya? Itu dalam sekali, ya. Baik, Syekh Muhammad lebih dalam kita bahas lagi. Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah mengangkat contoh, kalau yang pegang bukunya dalil di atasnya, surah Al-Kahfi ayat 14, tentang contoh orang-orang beriman yang bisa menerima cobaan Allah sehingga mereka sangat kuat hatinya, mereka betul-betul bisa melaluinya, dan Allah berikan atau menjadikan mereka tanda-tanda kebesaran untuk jadi contoh bagi manusia. Itulah contoh anak muda, ya, penghuni gua Kahfi atau penghuni gua, atau dikenal dengan Ashabul Kahfi. Maka dalam surah Kahfi ayat 14 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami telah meneguhkan hati mereka, anak-anak muda itu, karena mereka beriman sama Allah, ya. Kemudian mereka dikejar-kejar untuk dibunuh, mereka menyelamatkan diri ke dalam gua. Maka Allah mengatakan, karena mereka tetap berpegang pada kebenaran itu, walaupun dibenci, kami teguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Berdiri maksudnya sepakat untuk jalan menyelamatkan diri. Lalu mereka berkata, Rob kami adalah Rob langit dan bumi. Rob artinya pencipta, pemilik, penguasa, yang mengatur semua urusan langit dan bumi. Rob kami adalah Rob langit dan bumi. Allah, kami sekali-kali tidak berdoa kepada sesembahan selain Dia.
Sesungguhnya kami kalau demikian, maksudnya jika kami berdoa kepada selain Allah, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Apa yang terjadi? Waktu lagi diuji oleh Allah SWT keimanan mereka, ditolak, dan pada saat itu instruksi Raja Zalim di zaman itu, tangkap semua orang yang mengaku beriman sama Allah, bakar hidup-hidup di depan jalan. Di depan jalan raya dibakar semuanya. Sehingga mereka merasakan sakitnya. Gitu. Maka anak-anak muda ini menyelamatkan diri mereka, tapi mereka terus berpegang teguh. Apa yang terjadi? Allah selamatkan mereka di gua. Allah buat mereka tidur 309 tahun dan tidak rusak badannya, ya. Mereka tidak kelaparan, mereka tidak digigit oleh hewan, dan mereka dibangunkan oleh Allah setelah 309 tahun. Raja yang berkuasa pada itu sudah beriman kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW agar kita rutin membaca surah Al-Kahfi ini setiap pekannya di malam Jumat, gitu kan. Supaya kita mengenang kisah itu. Bagaimana kekokohan hati mereka pada saat menerima kebenaran, akhirnya Allah berikan jalan keluar sebagaimana statement tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan orang-orang justru yang lemah hatinya dan tidak bisa mengambil keputusan Allah, Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat dalil yang di bawahnya, di bawah surah Al-Ankabut, yaitu surah Al-Maidah ayat 22. Ini tentang sebagian Bani Israel yang lemah hatinya. Begitu Allah uji, dikasih nikmat nih, datang Nabi Musa kepada mereka. Lalu Allah uji mereka. Coba sekarang tembus tuh Palestina, berjihad kalian, berperang demi kebaikan mereka. Kalau mereka ikuti perintah Allah, Allah kasih kemenangan dan Allah kasih mereka kerajaan. Apa yang terjadi? Mereka berkeluh kesah, tidak mau, maunya enak-enak saja. Mereka anggap, oh ini susah nih, hadapi musuh segala macam. Padahal Allah sudah berikan janji akan memberikan kemenangan kepada mereka. Bahkan mereka akan menguasai Palestina dan punya kerajaan pada saat itu. Di depan mereka Nabi Musa alaihissalam. Kita sekarang bukan kita bandingkan dengan pada saat itu, tapi kalau ada satu orang tokoh masyarakat beragama, imannya kuat, dia punya dalil-dalil hujah yang kuat, lalu dia ajak kita jihad, kita pergi bersama dia. Kalau memang benar ya, kita bicara sini kalau poinnya benar, sesuai dengan syarat-syarat dan rukun jihad yang benar, kita mungkin berperang bersama dia. Tapi ini subhanallah, bersama mereka Nabi Musa alaihissalam dijanjikan wahyu turun, mereka pasti akan menang, menguasai Palestina, dan di sana nanti Allah akan kasih mereka kerajaan, rezeki segala macam. Apa yang mereka bilang? Perhatikan dari lisan mereka Allah nukil. Surah Al-Maidah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, Bani Israel yang imannya lemah, hatinya lemah, enggak mau menerima perintah Allah, cobaan dari Allah. Mereka bilang, hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu, Palestina, ada orang-orang yang gagah perkasa. Mereka kekar-kekar, mereka ahli perang. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya, pasti kami akan memasukinya. Maksudnya, kami enggak siap untuk pergi berperang. Kami maunya usir saja mereka dengan cara hai Musa, baru kami tinggal datang terima enak-enak gitu. Gak mungkin ini. Kalau memang kita beriman ini harus diuji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang beriman. Yang itu yang dimaksudkan. Bahkan lebih parah dari itu, mereka dengan rusaknya hatinya berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Hai Musa, pergi saja kamu berdua sama Tuhanmu, perangi itu orang-orang. Kalau kami duduk di sini, kalau sudah menang beritahukan kepada kami. Ini kurang ajarnya luar biasa. Ya. Suruh Musa alaihissalam dan Allah pergi berdua perangi. Padahal Allah yang persyariatkan kepada mereka. Itu lemah hatinya. Ini yang dimaksudkan oleh beliau, ini penyakit dan ini bahaya. Ini dalam bahasan Syekh Muhammad adalah dosa. Sampai kalau pada tingkat ini dosa besar. Karena dia malah mengolok-olok perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena lemah hati mereka, karena mereka tidak mau kerjakan itu. Makanya pada saat akan terjadi perang Badar, sahabat Nabi Ridwanullah memahami sekali masalah ini. Pada saat Nabi SAW keluar dengan 313 orang sahabat untuk menahan kafilah dagangnya Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 40 orang saja. Dan Nabi itu tidak wajibkan alaihissalam. Beliau cuma mengatakan, saya akan keluar menahan kafilah Quraisy, dijaga oleh 40 orang. Siapa yang mau ikut silakan, yang tidak mau ikut gak apa-apa. Maka berkumpul 313, 314 bersama Nabi SAW. Begitu keluar ke sana, ternyata beda kasusnya. Dalam surah Al-Anfal Allah sebutkan, Allah memang mengatur pertempuran muslimin dengan Quraisy. Abu Sufyan waktu dengar keluar muslimin, dia menyurat ke Mekah. Tiba di tangan Abu Jahal suratnya. Mayoritas harta yang ada dalam kafilah punyanya Abu Jahal. Punyanya juga Umayyah bin Khalaf. Punyanya Abu Sufyan yang sedang bimbing. Maka Abu Sufyan mengatakan, ini akan diserang oleh muslimin. Selamatkan harta-harta kita ini.
Abu Jahal motivasi orang, ayo kita berperang, yang terkumpul intinya kurang lebih pada saat itu 1.000 orang. Semuanya pasukan berkuda. Keluarlah mereka, pergi ke Badar. Ada bukit di Badar itu, ada gunung. Pasukan kafir sudah sampai di sebelah sisi gunung, pasukan muslimin tiba di sebelah. Tapi ini tidak saling tahu posisinya. Kuasa Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal masalah itu. Ya. Idh antum bil udwatid dunya, ingatlah ketika kalian berada di sisi gunung yang lebih dekat dengan Madinah. Wahum bil udwatil quswa, dan mereka orang kafir ini berada di posisi gunung yang lebih jauh dari Madinah. Warrakbu asfala minkum, dan kafilah yang kalian kejar sudah lewat dari kalian. Walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad, walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Kalau kalian saling janji mau perang, tidak akan terjadi itu. Tapi Allah sudah mengatur sesuatu yang pasti terjadi. Maka pada saat itu kafilah dagang berhasil lolos. Datang wahyu menyampaikan, hai Muhammad, kafilah sudah lolos. Jibril mengatakan, Allah memerintahkan kau berhadapan sama musuh. Ini peperangan pertama sahabat. Nabi SAW kumpulin semua. Bagaimana menurut kalian nih? Kafilah ini lolos. Wahyu dari Allah mengatakan sudah lolos. Abu Sufyan berhasil lari. Kita nggak mungkin kejar. Tapi di sebelah gunung kita ini, jadi kayak ada gunung pemisah kayak tembok ini, di belakang ini ada orang-orang Quraisy, 1.000 orang. Semuanya pasukan perang. Bagaimana pendapat kalian? Berikan aku pendapat. Berdiri Abu Bakar, orang yang terkenal dengan keimanannya, Masya Allah, tidak ada keraguan. Dan dia juga orang Mekah, dia tahu bagaimana umat Islam disiksa di Mekah. Dia juga sahabat Nabi, dia juga mertua Nabi. Berdiri mengatakannya, Rasulullah, kami ikut pendapat anda. Anda suruh kami kejar kafilah, kami kejar. Anda suruh hadapi musuh, berapapun jumlahnya kami siap. Nabi SAW mengatakan, bagus Abu Bakar, duduklah. Hai kaum, hai manusia, beritahukan, kasih aku pendapat. Umar berdiri, ya Rasulullah, seperti perkataan Abu Bakar. Kata Nabi SAW, terima kasih hai Umar, duduk. Masih Nabi bilang, hai kaum, berdiri Mikdad, berdiri Fulan, Ali bin Abi Thalib, berdiri Hamzah, berdiri sahabat-sahabat Nabi yang mulia semua, tapi masih orang-orang Mekah semua nih. Orang Mekah dasarnya punya rasa jengkel dengan Quraisy. Mereka lihat itu disiksa di Mekah kan. Jadi kalau disuruh perang, siap saja. Masalahnya di pasukan yang 314 ini, mayoritasnya 70% orang Madinah, Ansar. Tidak pernah punya masalah sama Quraisy. Maka Nabi SAW terus ulangi sampai orang-orang Ansar berdiri lalu mengatakan, saat Ibnu Badar lalu mengatakannya, Rasulullah, apa masalahnya? Sepertinya anda sedang menyinggung kami orang Ansar. Kata Nabi SAW, iya, saya tunggu. Maksudnya orang-orang ini, orang Mekah punya masalah dengan orang Quraisy, tapi kalian tidak ada. Ini peperangan pertama dalam Islam, gitu kan? Maka kata Sa'ad radhiyallahu kalimat yang mulia, dia mengatakannya, Rasulullah, kami tidak akan mengucapkan seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Pergilah kau berdua dengan Tuhanmu, ya, kemudian kami akan duduk di sini. Tapi kami akan mengatakan, ya Rasulullah, pergilah engkau dengan Tuhanmu dan kami bersama kalian. Ya. Kemudian ya Rasulullah, kalau seandainya anda mengajak kami cemplung masuk ke dalam lautan, kami akan ikut. Maka Nabi SAW gembira karena Sa'ad bin Ubadah adalah pimpinan Ansar. Maka Nabi SAW mengatakan, terimalah berita gembira, Allah sudah menjanjikan kemenangan kita. Udah, walaupun kita lawan nanti 1.000 orang ini, kita pasti menang. Udah, seperti itulah. Tapi di sini para sahabat faham, tidak akan mengucapkan seperti Bani Israel tadi. Karena hatinya lemah, hati mereka lemah, mereka suruh Nabi Musa perang sendiri. Tapi mereka justru mendukung Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa yang kita bahas ini teman-teman sekalian adalah khusus menurut Syekh Muhammad bin Wahab adalah dosa besar kalau seseorang itu memiliki kelemahan hati dalam menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala apapun sifatnya. Dan sebaliknya orang yang bisa menerima itu sebagai sebuah keputusan, maka tentu dia akan aman insyaallah. Ini mirip-mirip dengan bahasan kita yang lalu ya. Pernah ada dosa besar yang kita bahas juga, kaswatul qalb, kerasnya hati. Kalau ini sih karena tidak tersentuh dari peringatan-peringatan Allah. Ada gempa, ada longsor, semacam dia tidak tersentuh sama sekali. Kalau ini enggak. Ini dia bisa menerima, tapi lemah di dalam menghadapinya. Apabila Allah telah menetapkan suatu takdir,
maka yang paling dicintainya oleh Allah adalah meridhoi takdirnya itu. Jadi begini, kita malam ini akan lebih banyak membahas tentang masalah indahnya sabar sebenarnya. Nanti akan lebih dalam kita bahas masalah itu. Selama ini kan persepsi sebagian orang, apalagi kalau belum mempelajarinya, sabar itu berat. Ada batasnya nggak sih? Dan apakah memang saya harus sabar dalam setiap keadaan saya kalau memang itu berat atau memang dalam bentuk cobaan? Allah menciptakan di muka bumi ini teman-teman sekalian semua berpasang-pasangan dan itu sunnatullah, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Orang yang faham ini, dia akan bisa melalui kehidupan dunianya dengan sangat nyaman dan tenang. Seperti misal, sebagaimana kita lapar akan ada kenyang. Ini partner, kita lapar iya, tapi begitu kita makan akan datang namanya kenyang, laparnya akan hilang. Seperti misal, contoh yang lain, senang, gembira, kita semua pernah lalui itu. Tapi jangan lupa, dia punya partner. Apa itu? Sedih. Nggak akan pernah ada orang luput dari sini. Ada orang hadir sini nggak pernah sedih? Pernah semua. Berarti dia partner. Sebagaimana tadi lapar sama kenyang. Contoh yang lain, siang dan malam. Atau pagi dan malam. Ini partner. Sebagaimana kita tiba di pagi hari, kita akan tiba juga di malam hari. Kecuali ajal datang. Kita tidak bicara ajal datang. Tapi setiap hari kita lihat ini sunnatullah. Pagi hari terbit matahari, maghrib nanti terbenam matahari. Benar nggak? Orang yang memahami ini, maka dia bisa menerima malam sebagaimana dia terima pagi. Dia bisa menerima pagi sebagaimana dia terima malam. Artinya semua keadaannya bagi dia sama saja. Karena dia faham ini adalah sistem, mau nggak mau. Begitu juga dengan contoh yang lain, muda dan tua. Nggak akan pernah ada orang muda terus. Kalau antum sekarang muda, selama ajal belum datang, akan datang masa tua. Coba perhatikan orang yang bentrok dengan ini, nggak terima ini. Apa yang terjadi? Pada saat mereka sudah mulai tua, mereka mau maksakan tidak mau terima tua itu, akhirnya tampil seperti anak muda. Ganjil enggak kira-kira? Sudah bungkuk tapi dia mau paksa dirinya lurus, nggak bisa. Susah. Atau dia mau lomba lari melawan anak muda. Atau berpenampilan seperti pakaian anak muda. Orang akan lihat ganjil. Lebih baik dia tampil apa adanya. Ada ubannya, ya sudah ada ubannya. Dia tua pakai tongkat, ya pakai tongkat. Berarti dia mengikuti sistem. Bisa ditangkap pesannya ya? Berarti ada muda akan ada tua. Seperti itu. Ada kaya, ada miskin. Sebagaimana ada orang kaya, akan ada orang miskin. Tidak mungkin orang kaya semua. Walaupun pemerintah telah menerapkan kesejahteraan masyarakat, bagi-bagi harta, tetap ada orang miskin. Makanya hukum Allah zakat tetap berlaku. Sedekah tetap berlaku. Nggak bisa luput itu. Baik, contoh yang lain. Hidup dan mati. Siapa kira-kira orang yang masih hidup sampai sekarang? Tidak ada, itu kan? Sebagian orang menukil ada Nabi Khidir Ustaz. Dari mana dalilnya? Khurafat disebarkan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Dari mana dalilnya? Allah SWT mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti mati. Siapa lebih afdal? Nabi Muhammad atau Nabi Khidir? Enggak ada keraguan. Nabi Muhammad SAW karena beliau sayyid walad Adam, tuannya anak Adam. Semua nabi-nabi itu di belakang Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Beliau yang pegang bendera, ya, anak Adam ini pada hari kiamat. Dan beliau mengatakan, ana sayyid walad Adam wala fakhr. Saya adalah pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan di situ. Memang Allah kasih saya. Nabi-nabi pun di belakang beliau. Kalau Nabi Muhammad SAW meninggal, apalagi Nabi Khidir, itu rasionalnya. Intinya, ada hidup, ada mati. Antum harus faham ini, renungi baik-baik. Sebagaimana sekarang kita hidup, kita akan mati. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, kita menjaga olahraga, segala macam, tetap kalau datang ajalnya, mati. Allah bilang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti mati. Saya pernah kasih contoh itu. Bruce Lee ahli bela diri kan? Mati nggak? Mati. Ada bahkan orang subhanallah sakit. Mungkin dari masih muda sudah sakit. Masih hidup sampai umur 70 tahun. Ada orang olahragawan baru 20 tahun, 20 tahun sudah meninggal dunia. Benar nggak? Ini partner. Berarti kita harus paham nih, sebagaimana ada hidup ada mati. Begitu juga teman-teman, ada dunia, ada akhirat. Nah di sini juga perlu diketahui, ada nikmat, ada cobaan. Paham nggak? Ini nggak bisa luput. Sebagaimana tadi contoh-contoh sebelumnya. Nah, Islam datang mengajarkan kepada kita untuk menikmati semua keadaan itu. Mau muda, mau tua, mau sehat, mau sakit, mau apa saja, termasuk lagi ada nikmat atau lagi ada cobaan. Makanya Nabi SAW menggambarkan keadaan orang beriman dalam hadis sahih. Ajaban li amri mu'min.
Mengagumkan sekali perkaranya orang beriman. Apa yang Nabi ingin sampaikan? In asabahu sarra syakar. Kalau dia diberikan nikmat, dia selalu bersyukur. Dia terima kesehatan, makanan, minuman, pakaian, pasangan hidup, anak-anak. Alhamdulillah. Wa in asabahu darra. Kalau datang cobaannya, sabar. Dia sesabar. Apa itu sabar? Enggak berkeluh kesah. Dia terima keputusan Allah. Bangun tidur flu. Oh ya sudah, Allah lagi uji saya. Tinggal sabar. Terima, ikhtiar. Gitu. Dan Nabi mengatakan, wala yakunu dzalika illa limu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. Baik, kita lihat dalil apa yang diangkat oleh Syekh Muhammad. Bagi yang pegang bukunya di halaman 39. Kita baca dulu dalil yang kedua ya. Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Huruf-huruf pertama yang di awal Al-Quran hanya Allah yang tahu maknanya. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Artinya sebagaimana kau rasakan kenikmatan akan datang cobaan. Jelas ya? Baik. Lebih dalam kita bahas. Teman-teman sekalian, di sini Syekh Muhammad mengangkat beberapa dalil. Kalau ada cobaan datang dan antum bisa menerima itu dengan lapang dada, berarti dinilai hati antum kuat. Karena kita faham tadi, oh saya kan dulu pernah nikmat. Sekarang saya akan dicoba. Sama, enjoy saja nikmati. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata, radhiyallahu anhu, kalau telah datang cobaan Allah kepadamu, cuma dua opsi. Kau terima dengan lapang dada, maka kau mendapatkan pahala, kau mudah untuk melaluinya, dan juga kau akan dapatkan jalan keluarnya. Faham nggak? Ini luar biasa dalamnya. Umar bin Khattab mengatakan, kalau sedang terjadi cobaan Allah padamu, kalau kau menerimanya, lagi sakit, ditipu orang, apalah, semua cobaan, lapar, yang lain-lain semua cobaan ini. Kalau kau terima, maka kau akan dapat pahala. Gitu kan? Kau juga akan mudah melaluinya. Karena oh ini kan keputusan Allah. Sudahlah. Gitu lah. Kita jadi terima. Dan kau akan dapat jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Ini poinnya. Lalu beliau mengatakan, kalau kau tidak terima cobaan itu, maka kau akan berdosa. Karena menolak keputusan Allah. Gitu kan? Kau akan sulit melaluinya. Ya? Dan kau tidak akan dapat jalan keluarnya. Bisa ditangkap pesannya? Itu dalam sekali. Ya. Baik. Syekh Muhammad, lebih dalam kita bahas lagi. Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengangkat contoh, kalau yang pegang bukunya, dalil di atasnya. Surah Al-Kahfi ayat 14 tentang contoh orang-orang beriman yang bisa menerima cobaan Allah. Sehingga mereka sangat kuat hatinya. Mereka betul-betul bisa melaluinya. Dan Allah berikan atau menjadikan mereka tanda-tanda kebesaran. Untuk jadi contoh bagi manusia. Itulah contoh anak muda, ya, penghuni gua Kahfi atau penghuni gua, atau dikenal dengan Ashabul Kahfi. Maka dalam surah Kahfi ayat 14 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami telah meneguhkan hati mereka, anak-anak muda itu, karena mereka beriman sama Allah, ya. Kemudian mereka dikejar-kejar untuk dibunuh, mereka menyelamatkan diri ke dalam gua. Maka Allah mengatakan, karena mereka tetap berpegang pada kebenaran itu, walaupun dibenci, kami teguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Berdiri maksudnya sepakat untuk jalan menyelamatkan diri. Lalu mereka berkata, Rob kami adalah Rob langit dan bumi. Rob artinya pencipta, pemilik, penguasa, yang mengatur semua urusan langit dan bumi. Rob kami adalah Rob langit dan bumi. Allah, kami sekali-kali tidak berdoa kepada sesembahan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian, maksudnya jika kami berdoa kepada selain Allah, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Apa yang terjadi? Waktu lagi diuji oleh Allah SWT keimanan mereka, ditolak. Dan pada saat itu, instruksi Raja Zalim di zaman itu, tangkap semua orang yang mengaku beriman sama Allah, bakar hidup-hidup di depan jalan. Di depan jalan raya, dibakar semuanya. Sehingga mereka merasakan sakitnya. Gitu. Maka anak-anak muda ini menyelamatkan diri mereka, tapi mereka terus berpegang teguh. Apa yang terjadi? Allah selamatkan mereka di gua. Allah buat mereka tidur 309 tahun dan tidak rusak badannya, ya. Mereka tidak kelaparan, mereka tidak digigit oleh hewan, dan mereka dibangunkan oleh Allah setelah 309 tahun. Raja yang berkuasa pada itu sudah beriman kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW agar kita rutin membaca surah Al-Kahfi ini setiap pekannya di malam Jumat, gitu kan, supaya kita mengenang kisah itu. Bagaimana
kekokohan hati mereka pada saat menerima kebenaran, akhirnya Allah berikan jalan keluar sebagaimana statement tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan orang-orang justru yang lemah hatinya dan tidak bisa mengambil keputusan Allah, Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat dalil yang di bawahnya, di bawah surah Al-Ankabut, yaitu surah Al-Maidah ayat 22. Ini tentang sebagian Bani Israel yang lemah hatinya. Begitu Allah uji, dikasih nikmat nih, datang Nabi Musa kepada mereka. Lalu Allah uji mereka. Coba sekarang tembus tuh Palestina, berjihad kalian, berperang demi kebaikan mereka. Kalau mereka ikuti perintah Allah, Allah kasih kemenangan dan Allah kasih mereka kerajaan. Apa yang terjadi? Mereka berkeluh kesah, tidak mau, maunya enak-enak saja. Mereka anggap, oh ini susah nih, hadapi musuh segala macam. Padahal Allah sudah berikan janji akan memberikan kemenangan kepada mereka. Bahkan mereka akan menguasai Palestina dan punya kerajaan pada saat itu. Di depan mereka Nabi Musa alaihissalam. Kita sekarang bukan kita bandingkan dengan pada saat itu, tapi kalau ada satu orang tokoh masyarakat beragama, imannya kuat, dia punya dalil-dalil hujah yang kuat, lalu dia ajak kita jihad, kita pergi bersama dia. Kalau memang benar ya, kita bicara sini kalau poinnya benar, sesuai dengan syarat-syarat dan rukun jihad yang benar, kita mungkin berperang bersama dia. Tapi ini subhanallah, bersama mereka Nabi Musa alaihissalam dijanjikan wahyu turun, mereka pasti akan menang, menguasai Palestina, dan di sana nanti Allah akan kasih mereka kerajaan, rezeki segala macam. Apa yang mereka bilang? Perhatikan dari lisan mereka Allah nukil. Surah Al-Maidah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa in yakhruj minha fa inna dakhilun. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, Bani Israel yang imannya lemah, hatinya lemah, enggak mau menerima perintah Allah, cobaan dari Allah. Mereka bilang, hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu, Palestina, ada orang-orang yang gagah perkasa. Mereka kekar-kekar, mereka ahli perang. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya, pasti kami akan memasukinya. Maksudnya, kami enggak siap untuk pergi berperang. Kami maunya usir saja mereka dengan cara hai Musa, baru kami tinggal datang terima enak-enak gitu. Gak mungkin ini. Kalau memang kita beriman ini harus diuji. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang beriman. Yang itu yang dimaksudkan. Bahkan lebih parah dari itu, mereka dengan rusaknya hatinya berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Hai Musa, pergi saja kamu berdua sama Tuhanmu. Perangi itu orang-orang. Kalau kami duduk di sini, kalau sudah menang beritahukan kepada kami. Ini kurang ajarnya luar biasa. Ya. Suruh Musa alaihissalam dan Allah pergi berdua perangi. Padahal Allah yang persyariatkan kepada mereka. Itu lemah hatinya. Ini yang dimaksudkan oleh beliau, ini penyakit dan ini bahaya. Ini dalam bahasan Syekh Muhammad adalah dosa. Sampai kalau pada tingkat ini dosa besar. Karena dia malah mengolok-olok perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena lemah hati mereka, karena mereka tidak mau kerjakan itu. Makanya pada saat akan terjadi perang Badar, sahabat Nabi Ridwanullahi memahami sekali masalah ini. Pada saat Nabi SAW keluar dengan 313 orang sahabat untuk menahan kafilah dagangnya Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 40 orang saja. Dan Nabi itu tidak wajibkan alaihissalam. Beliau cuma mengatakan, saya akan keluar menahan kafilah Quraisy, dijaga oleh 40 orang. Siapa yang mau ikut silakan, yang tidak mau ikut gak apa-apa. Maka berkumpul 313, 314 bersama Nabi SAW. Begitu keluar ke sana, ternyata beda kasusnya. Dalam surah Al-Anfal Allah sebutkan, Allah memang mengatur pertempuran muslimin dengan Quraisy. Abu Sufyan waktu dengar keluar muslimin, dia menyurat ke Mekah. Tiba di tangan Abu Jahal suratnya. Mayoritas harta yang ada dalam kafilah punyanya Abu Jahal. Punyanya juga Umayyah bin Khalaf. Punyanya Abu Sufyan yang sedang bimbing. Maka Abu Sufyan mengatakan, ini akan diserang oleh muslimin. Selamatkan harta-harta kita ini. Abu Jahal motivasi orang, ayo kita berperang, yang terkumpul intinya kurang lebih pada saat itu 1000 orang. Semuanya pasukan berkuda. Keluarlah mereka, pergi ke Badar. Ada bukit di Badar itu, ada gunung. Pasukan kafir sudah sampai di sebelah sisi gunung. Pasukan muslimin tiba di sebelah. Tapi ini tidak saling tahu posisinya. Kuasa Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal masalah itu. Ya. Idh antum bil udwatid dunya. Ingatlah ketika kalian berada di sisi gunung yang lebih dekat dengan Madinah. Wahum bil udwatil quswa. Dan mereka orang kafir ini berada di posisi gunung yang lebih jauh dari Madinah. Warrakbu asfala minkum. Dan kafilah yang kalian kejar sudah lewat dari kalian. Walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Kalau kalian saling janji mau perang, tidak akan terjadi itu. Tapi Allah sudah mengatur sesuatu yang pasti terjadi. Maka pada saat itu kafilah dagang berhasil lolos.
Datang wahyu menyampaikan, hai Muhammad, kafilah sudah lolos. Jibril mengatakan, Allah memerintahkan kau berhadapan sama musuh. Ini peperangan pertama sahabat. Nabi SAW kumpulin semua. Bagaimana menurut kalian nih? Kafilah ini lolos. Wahyu dari Allah mengatakan sudah lolos. Abu Sufyan berhasil lari. Kita nggak mungkin kejar. Tapi di sebelah gunung kita ini, jadi kayak ada gunung pemisah kayak tembok ini, di belakang ini ada orang-orang Quraisy, 1000 orang. Semuanya pasukan perang. Bagaimana pendapat kalian? Berikan aku pendapat. Berdiri Abu Bakar, orang yang terkenal dengan keimanannya, Masya Allah, tidak ada keraguan. Dan dia juga orang Mekah, dia tahu bagaimana umat Islam disiksa di Mekah. Dia juga sahabat Nabi, dia juga mertua Nabi. Berdiri mengatakannya, Rasulullah, kami ikut pendapat Anda. Anda suruh kami kejar kafilah, kami kejar. Anda suruh hadapi musuh, berapapun jumlahnya kami siap. Nabi SAW mengatakan, bagus Abu Bakar, duduklah. Hai kaum, hai manusia, beritahukan, kasih aku pendapat. Umar berdiri, ya Rasulullah, seperti perkataan Abu Bakar. Kata Nabi SAW, terima kasih hai Umar, duduk. Masih Nabi bilang, hai kaum, berdiri Mikdad, berdiri Fulan, Ali bin Abi Thalib, berdiri Hamzah, berdiri sahabat-sahabat Nabi yang mulia semua, tapi masih orang-orang Mekah semua nih. Orang Mekah dasarnya punya rasa jengkel dengan Quraisy. Mereka lihat itu disiksa di Mekah kan. Jadi kalau disuruh perang, siap saja. Masalahnya di pasukan yang 314 ini, mayoritasnya 70% orang Madinah. Ansar, tidak pernah punya masalah sama Quraisy. Maka Nabi SAW terus ulangi sampai orang-orang Ansar berdiri lalu mengatakan, Sa'ad ibn Badar lalu mengatakannya, Rasulullah, apa masalahnya? Sepertinya Anda sedang menyinggung kami orang Ansar. Kata Nabi SAW, iya, saya tunggu. Maksudnya orang-orang ini, orang Mekah punya masalah dengan orang Quraisy, tapi kalian tidak ada. Ini peperangan pertama dalam Islam, gitu kan? Maka kata Sa'ad radhiyallahu kalimat yang mulia, dia mengatakannya, Rasulullah, kami tidak akan mengucapkan seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Pergilah kau berdua dengan Tuhanmu, ya, kemudian kami akan duduk di sini. Tapi kami akan mengatakan, ya Rasulullah, pergilah engkau dengan Tuhanmu dan kami bersama kalian. Ya. Kemudian ya Rasulullah, kalau seandainya Anda mengajak kami cemplung masuk ke dalam lautan, kami akan ikut. Maka Nabi SAW gembira karena Sa'ad bin Ubadah adalah pimpinan Ansar. Maka Nabi SAW mengatakan, terimalah berita gembira, Allah sudah menjanjikan kemenangan kita. Udah, walaupun kita lawan nanti 1000 orang ini, kita pasti menang. Udah, seperti itulah. Tapi di sini para sahabat faham, tidak akan mengucapkan seperti Bani Israel tadi. Karena hatinya lemah, hati mereka lemah, mereka suruh Nabi Musa perang sendiri. Tapi mereka justru mendukung Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa yang kita bahas ini teman-teman sekalian adalah khusus menurut Syekh Muhammad bin Wahab adalah dosa besar kalau seseorang itu memiliki kelemahan hati dalam menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala apapun sifatnya. Dan sebaliknya orang yang bisa menerima itu sebagai sebuah keputusan maka tentu dia akan aman insyaallah. Ini mirip-mirip dengan bahasan kita yang lalu ya. Pernah ada dosa besar yang kita bahas juga, kaswatul qalb, kerasnya hati. Kalau ini sih karena tidak tersentuh dari peringatan-peringatan Allah. Ada gempa, ada longsor, semacam dia tidak tersentuh sama sekali. Kalau ini enggak, ini dia bisa menerima, tapi lemah di dalam menghadapinya. Apabila Allah telah menetapkan suatu takdir, maka yang paling dicintainya oleh Allah adalah meridhoi takdirnya itu. Jadi begini, kita malam ini akan lebih banyak membahas tentang masalah indahnya sabar sebenarnya. Nanti akan lebih dalam kita bahas masalah itu. Selama ini kan persepsi sebagian orang, apalagi kalau belum mempelajarinya, sabar itu berat. Ada batasnya enggak sih? Dan apakah memang saya harus sabar dalam setiap keadaan saya kalau memang itu berat atau memang dalam bentuk cobaan? Allah menciptakan di muka bumi ini teman-teman sekalian semua berpasang-pasangan dan itu sunnatullah, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Orang yang faham ini, dia akan bisa melalui kehidupan dunianya dengan sangat nyaman dan tenang. Seperti misal, sebagaimana kita lapar akan ada kenyang. Ini partner, kita lapar iya, tapi begitu kita makan akan datang namanya kenyang, laparnya akan hilang. Seperti misal, contoh yang lain, senang, gembira, kita semua pernah lalui itu. Tapi jangan lupa, dia punya partner. Apa itu? Sedih. Nggak akan pernah ada orang luput dari sini. Ada orang hadir sini nggak pernah sedih? Pernah semua. Berarti dia partner.
Sebagaimana tadi lapar sama kenyang. Contoh yang lain, siang dan malam atau pagi dan malam. Ini partner. Sebagaimana kita tiba di pagi hari, kita akan tiba juga di malam hari. Kecuali ajal datang. Kita tidak bicara ajal datang. Tapi setiap hari kita lihat ini sunnatullah. Pagi hari terbit matahari, maghrib nanti terbenam matahari. Benar nggak? Orang yang memahami ini, maka dia bisa menerima malam sebagaimana dia terima pagi. Dia bisa menerima pagi sebagaimana dia terima malam. Artinya semua keadaannya bagi dia sama saja. Karena dia faham ini adalah sistem, mau nggak mau. Begitu juga dengan contoh yang lain, muda dan tua. Nggak akan pernah ada orang muda terus. Kalau antum sekarang muda, selama ajal belum datang, akan datang masa tua. Coba perhatikan orang yang bentrok dengan ini, nggak terima ini. Apa yang terjadi? Pada saat mereka sudah mulai tua, mereka mau maksakan tidak mau terima tua itu, akhirnya tampil seperti anak muda. Ganjil tidak kira-kira? Sudah bungkuk tapi dia mau paksa dirinya lurus, nggak bisa. Susah. Atau dia mau lomba lari melawan anak muda. Atau berpenampilan seperti pakaian anak muda. Orang akan lihat ganjil. Lebih baik dia tampil apa adanya. Ada ubannya, ya sudah ada ubannya. Dia tua pakai tongkat, ya pakai tongkat. Berarti dia mengikuti sistem. Bisa ditangkap pesannya ya. Berarti ada muda akan ada tua. Seperti itu. Ada kaya, ada miskin. Sebagaimana ada orang kaya, akan ada orang miskin. Tidak mungkin orang kaya semua. Walaupun pemerintah telah menerapkan kesejahteraan masyarakat, bagi-bagi harta, tetap ada orang miskin. Makanya hukum Allah zakat tetap berlaku. Sedekah tetap berlaku. Nggak bisa luput itu. Baik, contoh yang lain. Hidup dan mati. Siapa kira-kira orang yang masih hidup sampai sekarang? Tidak ada, itu kan? Sebagian orang menukil ada Nabi Khidir Ustaz. Dari mana dalilnya? Khurafat disebarkan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Dari mana dalilnya? Allah SWT mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti mati. Siapa lebih afdal? Nabi Muhammad atau Nabi Khidir? Tidak ada keraguan. Nabi Muhammad SAW karena beliau Sayyid walad Adam, tuannya anak Adam. Semua nabi-nabi itu di belakang Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Beliau yang pegang bendera ya, anak Adam ini pada hari kiamat. Dan beliau mengatakan, Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Saya adalah pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan di situ. Memang Allah kasih saya. Nabi-nabi pun di belakang beliau. Kalau Nabi Muhammad SAW meninggal, apalagi Nabi Khidir, itu rasionalnya. Intinya, ada hidup, ada mati. Antum harus faham ini, renungi baik-baik. Sebagaimana sekarang kita hidup, kita akan mati. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, kita menjaga olahraga, segala macam, tetap kalau datang ajalnya, mati. Allah bilang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti mati. Saya pernah kasih contoh itu. Bruce Lee ahli bela diri kan? Mati nggak? Mati. Ada bahkan orang subhanallah sakit. Mungkin dari masih muda sudah sakit. Masih hidup sampai umur 70 tahun. Ada orang olahragawan baru 20 tahun sudah meninggal dunia. Benar nggak? Ini partner. Berarti kita harus paham nih. Sebagaimana ada hidup ada mati. Begitu juga teman-teman, ada dunia, ada akhirat. Nah di sini juga perlu diketahui. Ada nikmat, ada cobaan. Paham nggak? Ini nggak bisa luput. Sebagaimana tadi contoh-contoh sebelumnya. Nah, Islam datang mengajarkan kepada kita untuk menikmati semua keadaan itu. Mau muda, mau tua, mau sehat, mau sakit, mau apa saja. Termasuk lagi ada nikmat atau lagi ada cobaan. Makanya Nabi SAW menggambarkan keadaan orang beriman dalam hadis sahih. Ajaban li amri mu'min. Mengagumkan sekali perkaranya orang beriman. Apa yang Nabi ingin sampaikan? In asabahu sarra syakar. Kalau dia diberikan nikmat, dia selalu bersyukur. Dia terima. Kesehatan, makanan, minuman, pakaian, pasangan hidup, anak-anak. Alhamdulillah. Wa in asabahu darra. Kalau datang cobaannya, sabar. Dia sesabar. Apa itu sabar? Enggak berkeluh kesah. Dia terima keputusan Allah. Bangun tidur flu. Oh ya sudah. Allah lagi uji saya. Tinggal sabar. Terima ikhtiar. Gitu. Dan Nabi mengatakan. Wala yakunu dhalika illa li mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. Baik. Kita lihat dalil apa yang diangkat oleh Syekh Muhammad. Bagi yang pegang bukunya di halaman 39. Kita baca dulu dalil yang kedua ya. Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Huruf-huruf pertama yang di awal Al-Quran hanya Allah yang tahu maknanya.
apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Artinya sebagaimana kau rasakan kenikmatan akan datang cobaan. Jelas ya? Baik. Lebih dalam kita bahas. Teman-teman sekalian, di sini Syekh Muhammad mengangkat beberapa dalil. Kalau ada cobaan datang dan antum bisa menerima itu dengan lapang dada, berarti dinilai hati antum kuat. Karena kita faham tadi, oh saya kan dulu pernah nikmat, sekarang saya akan dicoba. Sama, enjoy saja nikmati. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata, radhiyallahu anhu, kalau telah datang cobaan Allah kepadamu, cuma dua opsi. Kau terima dengan lapang dada, maka kau mendapatkan pahala, kau mudah untuk melaluinya, dan juga kau akan dapatkan jalan keluarnya. Faham nggak? Ini luar biasa dalamnya. Umar bin Khattab mengatakan, kalau sedang terjadi cobaan Allah padamu, kalau kau menerimanya, lagi sakit, ditipu orang, apalah, semua cobaan, lapar, yang lain-lain semua cobaan ini. Kalau kau terima, maka kau akan dapat pahala, gitu kan? Kau juga akan mudah melaluinya, karena oh ini kan keputusan Allah, sudahlah, gitu lah. Kita jadi terima, dan kau akan dapat jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Ini poinnya. Lalu beliau mengatakan, kalau kau tidak terima cobaan itu, maka kau akan berdosa karena menolak keputusan Allah, gitu kan? Kau akan sulit melaluinya, ya? Dan kau tidak akan dapat jalan keluarnya. Bisa ditangkap pesannya? Itu dalam sekali, ya. Baik, Syekh Muhammad lebih dalam kita bahas lagi. Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah mengangkat contoh, kalau yang pegang bukunya dalil di atasnya, surah Al-Kahfi ayat 14, tentang contoh orang-orang beriman yang bisa menerima cobaan Allah sehingga mereka sangat kuat hatinya, mereka betul-betul bisa melaluinya, dan Allah berikan atau menjadikan mereka tanda-tanda kebesaran untuk jadi contoh bagi manusia. Itulah contoh anak muda, ya, penghuni gua Kahfi atau penghuni gua, atau dikenal dengan Ashabul Kahfi. Maka dalam surah Kahfi ayat 14 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami telah meneguhkan hati mereka, anak-anak muda itu, karena mereka beriman sama Allah, ya. Kemudian mereka dikejar-kejar untuk dibunuh, mereka menyelamatkan diri ke dalam gua. Maka Allah mengatakan, karena mereka tetap berpegang pada kebenaran itu, walaupun dibenci, kami teguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Berdiri maksudnya sepakat untuk jalan menyelamatkan diri. Lalu mereka berkata, Rob kami adalah Rob langit dan bumi. Rob artinya pencipta, pemilik, penguasa, yang mengatur semua urusan langit dan bumi. Rob kami adalah Rob langit dan bumi. Allah, kami sekali-kali tidak berdoa kepada sesembahan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian, maksudnya jika kami berdoa kepada selain Allah, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Apa yang terjadi? Waktu lagi diuji oleh Allah SWT keimanan mereka, ditolak, dan pada saat itu instruksi Raja Zalim di zaman itu, tangkap semua orang yang mengaku beriman sama Allah, bakar hidup-hidup di depan jalan. Di depan jalan raya dibakar semuanya, sehingga mereka merasakan sakitnya, gitu. Maka anak-anak muda ini menyelamatkan diri mereka, tapi mereka terus berpegang teguh. Apa yang terjadi? Allah selamatkan mereka di gua. Allah buat mereka tidur 309 tahun dan tidak rusak badannya, ya. Mereka tidak kelaparan, mereka tidak digigit oleh hewan, dan mereka dibangunkan oleh Allah setelah 309 tahun. Raja yang berkuasa pada itu sudah beriman kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad SAW agar kita rutin membaca surah Al-Kahfi ini setiap pekannya di malam Jumat, gitu kan, supaya kita mengenang kisah itu. Bagaimana kekokohan hati mereka pada saat menerima kebenaran, akhirnya Allah berikan jalan keluar sebagaimana statement tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan orang-orang justru yang lemah hatinya dan tidak bisa mengambil keputusan Allah, Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat dalil yang di bawahnya, di bawah surah Al-Ankabut, yaitu surah Al-Maidah ayat 22. Ini tentang sebagian Bani Israel yang lemah hatinya. Begitu Allah uji, dikasih nikmat nih, datang Nabi Musa kepada mereka. Lalu Allah uji mereka. Coba sekarang tembus tuh Palestina, berjihad kalian, berperang demi kebaikan mereka. Kalau mereka ikuti perintah Allah, Allah kasih kemenangan dan Allah kasih mereka kerajaan. Apa yang terjadi? Mereka berkeluh kesah, tidak mau, maunya enak-enak saja. Mereka anggap, oh ini susah nih, hadapi musuh segala macam. Padahal Allah sudah berikan janji akan memberikan kemenangan kepada mereka. Bahkan mereka akan menguasai Palestina dan punya kerajaan pada saat itu. Di depan mereka Nabi Musa alaihissalam. Kita sekarang
Bukan kita bandingkan dengan pada saat itu. Tapi kalau ada satu orang tokoh masyarakat beragama, imannya kuat, dia punya dalil-dalil hujah yang kuat, lalu dia ajak kita jihad, kita pergi bersama dia. Kalau memang benar ya, kita bicara sini kalau poinnya benar, sesuai dengan syarat-syarat dan rukun jihad yang benar, kita mungkin berperang bersama dia. Tapi ini subhanallah, bersama mereka Nabi Musa alaihissalam dijanjikan wahyu turun, mereka pasti akan menang menguasai Palestina, dan di sana nanti Allah akan kasih mereka kerajaan, rezeki segala macam. Apa yang mereka bilang? Perhatikan dari lisan mereka, Allah nukil surah Al-Maidah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Fa'in yakhruju minha fa'inna dakhilun. Mereka berkata, Bani Israel yang imannya lemah, hatinya lemah, gak mau menerima perintah Allah, cobaan dari Allah. Mereka bilang, hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu, Palestina, ada orang-orang yang gagah perkasa. Mereka kekar-kekar, mereka ahli perang. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya, pasti kami akan memasukinya. Maksudnya, kami gak siap untuk pergi berperang. Kami maunya usir saja mereka dengan cara hai Musa, baru kami tinggal datang terima enak-enak gitu. Gak mungkin ini. Kalau memang kita beriman ini harus diuji. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang beriman. Yang itu yang dimaksudkan. Bahkan lebih parah dari itu, mereka dengan rusaknya hatinya berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Hai Musa, pergi saja kamu berdua sama Tuhanmu, perangi itu orang-orang. Kalau kami duduk di sini, kalau sudah menang beritahukan kepada kami. Ini kurang ajarnya luar biasa. Ya. Suruh Musa alaihissalam dan Allah pergi berdua perangi. Padahal Allah yang persyariatkan kepada mereka. Itu lemah hatinya. Ini yang dimaksudkan oleh beliau, ini penyakit dan ini bahaya. Ini dalam bahasan Syekh Muhammad adalah dosa. Sampai kalau pada tingkat ini dosa besar. Karena dia malah mengolok-olok perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena lemah hati mereka, karena mereka tidak mau kerjakan itu. Makanya pada saat akan terjadi perang Badr, sahabat Nabi Ridwanullah memahami sekali masalah ini. Pada saat Nabi SAW keluar dengan 313 orang sahabat untuk menahan kafilah dagangnya Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 40 orang saja. Dan Nabi itu tidak wajibkan alaihissalam. Beliau cuma mengatakan, saya akan keluar menahan kafilah Quraisy, dijaga oleh 40 orang. Siapa yang mau ikut silakan, yang tidak mau ikut gak apa-apa. Maka berkumpul 313, 314 bersama Nabi SAW. Begitu keluar ke sana, ternyata beda kasusnya. Dalam surah Al-Anfal Allah sebutkan, Allah memang mengatur pertempuran muslimin dengan Quraisy. Abu Sufyan waktu dengar keluar muslimin, dia menyurat ke Mekah. Tiba di tangan Abu Jahal suratnya. Mayoritas harta yang ada dalam kafilah punyanya Abu Jahal. Punyanya juga Umayyah bin Khalaf. Punyanya Abu Sufyan yang sedang bimbing. Maka Abu Sufyan mengatakan, ini akan diserang oleh muslimin. Selamatkan harta-harta kita ini. Abu Jahal motivasi orang, ayo kita berperang, terkumpul intinya. Kurang lebih pada saat itu 1000 orang. Semuanya pasukan berkuda. Keluarlah mereka, pergi ke Badr. Ada bukit di Badr itu, ada gunung. Pasukan kafir sudah sampai di sebelah sisi gunung. Pasukan muslimin tiba di sebelah. Tapi ini tidak saling tahu posisinya. Kuasa Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal masalah itu. Ya. Idh antum bil udwatid dunya. Ingatlah ketika kalian berada di sisi gunung yang lebih dekat dengan Madinah. Wahum bil udwatil quswa, dan mereka orang kafir ini berada di posisi gunung yang lebih jauh dari Madinah. Warrakbu asfala minkum, dan kafilah yang kalian kejar sudah lewat dari kalian. Walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allah amran kana maf'ula. Kalau kalian saling janji mau perang, tidak akan terjadi itu. Tapi Allah sudah mengatur sesuatu yang pasti terjadi. Maka pada saat itu kafilah dagang berhasil lolos. Datang wahyu menyampaikan, hai Muhammad, kafilah sudah lolos. Jibril mengatakan, Allah memerintahkan kau berhadapan sama musuh. Ini peperangan pertama sahabat. Nabi SAW kumpulin semua. Bagaimana menurut kalian nih? Kafilah ini lolos. Wahyu dari Allah mengatakan sudah lolos. Abu Sufyan berhasil lari. Kita nggak mungkin kejar. Tapi di sebelah gunung kita ini, jadi kayak ada gunung pemisah kayak tembok ini, di belakang ini ada orang-orang Quraisy, 1000 orang. Semuanya pasukan perang. Bagaimana pendapat kalian? Berikan aku pendapat. Berdiri Abu Bakar, orang yang terkenal dengan keimanannya, Masya Allah, tidak ada keraguan. Dan dia juga orang Mekah, dia tahu bagaimana umat Islam disiksa di Mekah. Dia juga sahabat Nabi, dia juga mertua Nabi. Berdiri mengatakannya, Rasulullah, kami ikut pendapat anda.
Anda suruh kami kejar kafilah, kami kejar. Anda suruh hadapi musuh, berapapun jumlahnya kami siap. Nabi SAW mengatakan, bagus Abu Bakar, duduklah. Hai kaum, hai manusia, beritahukan, kasih aku pendapat. Umar berdiri, ya Rasulullah, seperti perkataan Abu Bakar. Kata Nabi SAW, terima kasih hai Umar, duduk. Masih Nabi bilang, hai kaum, berdiri Mikdad, berdiri Fulan, Ali bin Abi Thalib, berdiri Hamzah, berdiri sahabat-sahabat Nabi yang mulia semua, tapi masih orang-orang Mekah semua nih. Orang Mekah dasarnya punya rasa jengkel dengan Quraisy. Mereka lihat itu disiksa di Mekah kan. Jadi kalau disuruh perang, siap saja. Masalahnya di pasukan yang 314 ini, mayoritasnya 70% orang Madinah. Ansar, tidak pernah punya masalah sama Quraisy. Maka Nabi SAW terus ulangi sampai orang-orang Ansar berdiri lalu mengatakan, Sa'ad ibn Badar lalu mengatakannya Rasulullah, apa masalahnya? Sepertinya anda sedang menyinggung kami orang Ansar. Kata Nabi SAW, iya, saya tunggu. Maksudnya orang-orang ini, orang Mekah punya masalah dengan orang Quraisy, tapi kalian tidak ada. Ini peperangan pertama dalam Islam, gitu kan? Maka kata Sa'ad radhiyallahu kalimat yang mulia, dia mengatakannya Rasulullah, kami tidak akan mengucapkan seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Pergilah kau berdua dengan Tuhanmu, ya, kemudian kami akan duduk di sini. Tapi kami akan mengatakan, ya Rasulullah, pergilah engkau dengan Tuhanmu dan kami bersama kalian. Ya. Kemudian ya Rasulullah, kalau seandainya anda mengajak kami cemplung masuk ke dalam lautan, kami akan ikut. Maka Nabi SAW gembira karena Sa'ad bin Ubadah adalah pimpinan Ansar. Maka Nabi SAW mengatakan, terimalah berita gembira, Allah sudah menjanjikan kemenangan kita. Udah, walaupun kita lawan nanti 1000 orang ini, kita pasti menang. Udah, seperti itulah. Tapi di sini para sahabat faham, tidak akan mengucapkan seperti Bani Israel tadi. Karena hatinya lemah, hati mereka lemah, mereka suruh Nabi Musa perang sendiri. Tapi mereka justru mendukung Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa yang kita bahas ini teman-teman sekalian adalah khusus menurut Syekh Muhammad bin Wahab adalah dosa besar kalau seseorang itu memiliki kelemahan hati dalam menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala apapun sifatnya. Dan sebaliknya orang yang bisa menerima itu sebagai sebuah keputusan maka tentu dia akan aman insyaallah. Ini mirip-mirip dengan bahasan kita yang lalu ya. Pernah ada dosa besar yang kita bahas juga, kaswatul qalb, kerasnya hati. Kalau ini sih karena tidak tersentuh dari peringatan-peringatan Allah. Ada gempa, ada longsor, semacam dia tidak tersentuh sama sekali.